Salam, salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, kali ini kita masih bersama Pendeta Yan Antoni. Mau tahu apa yang dibagikan oleh beliau? Mari simak tayangan berikut ini. Shalom Om. Halo, salam semua penonton. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Nah itu, jadi Alkitab itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan karena ada bukti, ada saksi-saksi. Itu teori, evolusi itu teori, bukan ilmu pengetahuan. Jadi itu memang evolusi itu teori, bukan ilmu pengetahuan. Maka seperti agama jadi bertentangan dengan Alkitab. Wah, bahaya juga berarti Om ya teori evolusi ini. Ya, betul. Demikian juga kalau ilmu pengetahuan tanpa agama juga itu sepertinya pincang juga gitu, jadi tidak kuat karena itu agama itu kan soal rohani, soal moral dan soal mengenal Allah dan juga nasib manusia sesudah meninggal. Kalau ilmu pengetahuan kan ini hanya soal kehidupan sehari-hari ini supaya lebih praktis bagaimana. Nah itu pakai ilmu pengetahuan gitu. Nah, iya Om, ngomongin praktis Om, tadinya saya nggak mau nanya nih Om, tapi saya jadi mau nanya Om. Kan ada filsafat pragmatis dari John Dewey yang terkenal itu kan. Jadi dia pragmatis itu kan ini berguna atau enggak gitu, atau secara instan gitu karena pemikiran pragmatis itu. Nah ini gimana Om? Alkitab kan sering juga dianggap bergampangnya dan bermanfaat ya Alkitab gitu, atau ilmu pengetahuan gimana tuh? Oke. Jadi saya jelaskan, ilmu pengetahuan itu ada yang teoritis ya, ilmu pengetahuan ada yang teoritis. Nah, kalau yang praktisnya itu yang dibilang itu teknologi. Jadi teknologi itu aplikasi, teknologi itu ilmu pengetahuan yang diaplikasikan untuk kehidupan sehari-hari untuk mempermudah. Nah, kemudian kalau ini agama ini, jadi ini menolong kita soal rohani, soal moralitas, soal mengenal Allah yang hidup, soal nasib-nasib manusia kalau sudah meninggal dunia gitu. Jadi itu sebenarnya ada wilayah masing-masing, cuman moral itu ya perlu untuk kehidupan sehari-hari juga. Jadi kalau misalnya orang hanya mau ilmu pengetahuan, tidak mau iman, tidak mau agama, kan nantinya jadi moralitasnya buruk dan merosot. Jadi nanti tidak bisa dibedakan antara binatang dengan manusia. Apa bedanya? Kan bukan sekedar akal budi. Kalau sekedar akal budi kan nanti sepertinya komputer robot gitu ya. Nah, tidak tahu salah dan benar, wah itu bahaya gitu kan. Nanti robot pembunuh misalnya gitu. Oke, jadi begitu. Jadi kita tidak menolak ilmu pengetahuan ya, dan aplikasinya itu teknologi. Nah tadi tentang pragmatisme John Dewey itu ya, itu aliran pragmatisme dalam bidang pendidikan itu oleh John Dewey itu aplikasinya pendidikan itu ya harus ada nilai praktisnya, ada nilai kegunaannya. Itu yang dikaitkan dengan utilitarianisme ya, ada kegunaannya. Memang kalau misalnya pendidikan nggak ada gunanya ya untuk apa? Tapi kan kegunaan kan bukan hanya soal teknologi gitu, tapi juga menyangkut banyak hal-hal yang lain itu pendidikan itu. Nah sekarang kan kecenderungannya sekarang ini bukan guru itu hanya pengajar, bukan mendidik. Nah itu sudah menyimpang dari tujuan ke pendidikan. Pendidikan itu ya bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Nah itu ada soal karakter, soal kedewasaan, soal moralitas, soal ya iman juga. Nah gitu ya. Jadi kita harus menempatkan semua pada wilayahnya masing-masing
Tapi memang ini moralitas menyangkut semua bidang kehidupan. Nah, moralitas itu dasarnya dari mana? Gitu kan? Yang paling bagus yang menurut kita ya Alkitab, karena ini kan misalnya mengasihi Allah dengan sebulat hati, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, ya bahkan mengasihi musuh tuh kan hanya dari Alkitab gitu. Iya. Nah, kalau yang di luar Alkitab ini kan hanya ada yang bilang kita hanya mengasihi Allah saja atau mengasihi Tuhan saja gitu. Lalu bagaimana dengan sesama manusia? Kalau tidak sama misalnya bunuh kan kacau juga. Iya. Kan? Nah, tapi ada lagi yang dari Tiongkok itu ajarannya agama-agama yang dari sana kebanyakan yang penting kepada sesama manusia. Kalau kamu baik kepada sesama manusia, nanti Tuhan juga baik katanya. Gitu kan, orang Jawa juga mengajarkan begitu. Ya, jadi jangan menyakiti orang lain gitu. Kalau kamu tidak mau disakiti, ya itu bagus untuk kehidupan sehari-hari ya. Tapi kalau soal mati, soal ke surga kan Tuhan yang ngatur. Maka kita mengajarkan dua-duanya. Ada vertikal, mengasihi Allah, dan Allah mengasihi kita. Ada yang horizontal, mengasihi sesama manusia, bahkan terhadap musuh sekalipun. Gitu. Jadi moralitas juga penting, bukan hanya ilmu pengetahuan. Orang pinter, nggak ada moralnya, untuk apa? Nah, di Indonesia ini sekarang ini katanya ya, orang yang pinter nggak kurang. Orang Indonesia itu cerdas, hebat, nggak kalah lah sama orang bule, apa orang Amerika, orang Eropa, nggak kalah. Cuman katanya yang dicari itu yang jujur, yang berintegritas, yang bertanggung jawab, yang melaksanakan amanah untuk kehidupan orang banyak. Nah, saudara, merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini? Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Tentang ada istilah katastrofisme, itu apa ya Om ya? Itu katastrofis, itu tentang bencana alam yang besar. Iya. Itu yang mengacu kepada dulu di dunia ini, kita menurut ilmu pengetahuan pernah terjadi banjir yang melanda sebagian besar bumi ya. Nah, ini sebenarnya terjadinya itu sebelum bumi menjadi benua-benua. Jadi sebenarnya kalau menurut Alkitab itu dulu itu bumi itu hanya satu benua yang lebar sekali, meliputi seluruh bumi, tapi ada lautan, ada samudra. Tapi dulu itu hanya satu benua. Tapi kemudian di Kejadian pasal 10 itu kemudian bumi katanya menjadi terbelah-belah, itu menjadi 5 benua atau menjadi 6 benua. Nah, kemudian juga ada yang menjadi pulau-pulau dan sebagainya. Nah, itu jadi katanya ini karena terjadilah bencana banjir besar yang melanda seluruh dunia. Itu katastrofisme. Itu menurut ilmu pengetahuan pun sudah terbukti itu pernah terjadi. Cuman kan mereka pikir ini 5 benua dari dulunya memang begitu, enggak. Enggak ya. Gitu. Iya, karena kan ini ada pendapat yang mungkin yang tadi itu banjir Nuh gitu ya Om ya. Waktu peristiwa banjir Nuh itu. Nah, kita kan menjelaskan tentang adanya terjadi banjir Nuh itu kan. Nah, waktu banjir Nuh itu bumi belum terbagi dalam berapa benua, baru masih satu benua, maka memungkinkan banjirnya seluruh dunia. Kan orang bilang nggak mungkin. Karena orang benuanya masih satu, ya bisa lah banjirnya seluruh dunia. Bisa terangkap ya. Jadi kan benuanya hanya satu. Jadi kalau terus gitu yakinnya naik lah sampai melewati gunung yang tertinggi gitu. Nah, kalau sekarang terjadi banjir ya tidak akan seluruh dunia. Gitu, kalau sekarang banjirnya lokal. Lalu ada hal yang lain lagi tuh begini ya. Waktu bumi masih menjadi satu benua yang besar, itu manusia itu kan sudah pintar dari dulunya Tuhan Allah menciptakan manusia. Jadi ada banyak kota-kota di seluruh benua bumi ini, ada lah gitu ya, di 5 benua itu. Nah, tetapi kemudian kan menjadi terbelah ya, ada juga yang tenggelam. Jadi
orang bingung kenapa ada kota di dalam lautan. Nah, iya itu. Gitu. Iya. Nah, iya. Itu karena dulunya bumi itu satu benua yang besar. Kemudian ada lagi kenapa asal mula manusia itu bukan hanya di Asia, di Irak, tapi juga ada katanya manusia tertua di Australia, ada manusia tertua katanya di Amerika, ada manusia tertua katanya di Eropa, ada manusia tertua katanya di Cina. Itu karena dulu satu benua yang besar. Oh. Nah, gitu ilmu ya. pengetahuan kan susah untuk menjelaskannya. Iya. Tapi itu ilmu pengetahuan hanya dari bukti-bukti aja. Iya. Tapi itu Om kan sekarang tuh ada banyak bermunculan pulau-pulau yang baru ya, kan katanya ada gunung-gunung yang keluar gitu. Ya. Itu gimana itu Om? Kan ini katanya sesuai ilmu pengetahuan Alkitab. Dulu sebenarnya saling melengkapi. Cuman kan orang belajar Alkitab kan tadi hanya bicara rohani, tapi juga ada itu menyangkut tentang asal mula manusia, asal mula benua-benua di Kejadian 10 itu, yang asal mula benua-benua. Itu dan banjir besar katastrofis itu ya di Kejadian pasal 6 sampai 8 itu. Oh iya Om ya. Gitu. Oh iya. Cuman orang tuh maunya nolak kita aja itu, yang ateis itu atau dari agama lain. Iya. Itu seolah-olah yang terutama ateis itu menolak Alkitab aja. Jadi akhirnya ya nggak lengkap lah ilmu pengetahuan mereka itu. Karena apa? Ilmu pengetahuan kan hanya yang dari bukti-bukti yang ada aja. Iya Om. Karena tentang sejarah dari catatan-catatan atau dari penggalian-penggalian. Tapi Alkitab kan mencatat itu sebelum sejarah itu sudah ada catatan, gitu kan. Cuman disampaikannya memang waktu zaman Musa. Iya sih Om. Itu karena terlalu banyak pengen logika ya, main logika, jadi agak sulit juga untuk menerima gitu. Karena Om katanya Om secara ilmu pengetahuan ya Om ya, secara ilmu pengetahuan kayak kerohanian, metafisika misalnya gitu Om, terus juga itu termasuk ilmu pengetahuan katanya. Jadi bisa apa sih namanya Om? Bisa secara ilmu pengetahuan gitu, kayak agama, kayak ya kerohanian atau metafisika itu gitu. Itu gimana? Ya. Gini ya. Jadi logika itu penting. Ya, logika itu penting bahwa jadi kalau misalnya ini sama dengan ini ada buktinya begini, kesimpulannya begini, itu penting. Jadi kita berpikir logis. Tetapi jangan dipaksakan kepada hal-hal yang mengenai Allah atau mengenai supranatural gitu ya. Jadi maksudnya begini, itu yang tadi bilang metafisika, jadi melampaui fisika, itu tentang yang filsafat dan teologi, itu metafisika. Nah, jadi maksudnya itu kita semua harus tahu batasnya, logika harus tahu batasnya, gitu kan. Tentang apalagi itu yang hukum-hukum alam harus tahu batasnya, kan? Gitu. Nah, kita yang kaum agama juga jangan melampaui batas juga, gitu. Jadi kita bicara yang apa yang dikatakan Alkitab ya kita bicarakan, jangan melampaui itu. Iya, jadi kalau gitu berarti kerohanian kan masalah rohani gitu ya Om ya. Rohani itu berarti bisa yang moral. Iya, bisa ditelusuri secara ilmu pengetahuan gitu. Kayak metafisika itu kan bisa dibuktikan, oh ternyata ini ada medan magnetnya secara ilmiahnya gitu kan. Oh. Nah, kalau keagamaan itu berarti secara ilmu pengetahuan itu didukung oleh arkeologi, historis gitu ya, catatan bapak-bapak gereja gitu. Ya, betul. Nah, jadi apakah sumbangan dari agama atau kitab suci apakah sesuai dengan sejarah atau tidak gitu. Nah, itu boleh diselidiki. Itu benar nggak menurut sejarahnya, benar nggak ini menurut arkeologi juga gitu. Tapi puji Tuhan lah, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita cukup banyak lebih dari cukup bukti-bukti arkeologis yang mendukung pernyataan Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru. Gitu. Iya Om ya. Wah, ini menarik nih Om jadinya Om. Kalau gitu Om berarti ilmu pengetahuan itu termasuk pendidikan tadi Om ya, belajar
Berarti kita belajar itu sebetulnya apa, melakukan pendidikan itu alkitabiah ya Om ya? Jadi maksudnya begini. Soal pendidikan itu jadi jangan hanya soal ilmu pengetahuan. Kalau pendidikan itu harus semua manusia seutuhnya, ya moral, ya rohani, ya ilmu pengetahuan, ya teknologi. Nah, gitu kalau pendidikan. Jadi jangan hanya pendidikan hanya ilmu pengetahuan, enggak. Tapi bahwa manusia lah yang dari awalnya dulu diciptakan itu punya ini apa, dasar akal budi. Kelebihan manusia dari binatang. Oh iya. Itu salah satunya akal budi. Kalau soal otak, itu gajah juga punya otak. Ya, tapi tidak punya akal budi. Gitu. Nah Om, kalau pemanfaatan teknologi itu sendiri Om ya, pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk kita sehari-hari gitu, lepas dari pragmatis atau tidak pragmatisnya, itu sesuai dengan Alkitab nggak Om? Pemanfaatan teknologi atau ilmu pengetahuan itu dengan iman Kristen gitu, boleh nggak gitu? Ya, jadi kalau ilmu pengetahuan, kalau memang itu sudah teruji ilmu pengetahuan itu benar, itu membantu kita memahami alam ciptaan Tuhan itu, alam semesta ya, atau manusia. Sedikit-sedikit kita lebih mengenal binatang ya, tumbuh-tumbuhan gitu. Nah, itu ilmu pengetahuan sangat membantu kita mengenal ya rahasia-rahasia alam semesta dan makhluk-makhluk hidup. Itu ilmu pengetahuan. Nah, kalau teknologi itu aplikasi untuk membantu meringankan pekerjaan manusia. Itu perkembangannya tuh dulu ditemukan roda. Dari roda itu terus bertumbuh ya, terus ada teknologi macam-macam. Kalau sekarang teknologinya semakin maju gitu ya. Itu bagus, tapi harus tahu ini untuk mempermudah kehidupan, bukan untuk membanggakan diri kita seolah-olah mau menjadi sama dengan Allah. Iya gitu. Kan apa bisa gini ya Om, ilmu pengetahuan itu dijadikan alat untuk mempelajari Alkitab gitu Om? Nah, itu juga pemanfaatan salah satunya. Bisa ilmu pengetahuan misalnya untuk menafsirkan Alkitab ya. Jadi kita lebih kaya penafsirannya gitu. Jadi kalau orang yang ilmu pengetahuannya luas, menafsirkan Alkitab itu lebih kaya gitu. Tapi ada hukum-hukum penafsiran yang disebut ilmu hermeneutik itu, ilmu penafsiran. Jadi sesuai dengan konteks, dia sesuai dengan bahasa dan sebagainya gitu. Jadi memang kita dengan kemajuan ilmu pengetahuan itu menolong kita juga untuk menafsirkan Alkitab lebih baik. Itu lebih kaya. Tapi kalau untuk memahami apa arti rohaninya, arti moralnya, terus bolak-balik baca Alkitabnya. Gitu. Iya, kalau cuma sekali ya susah ya Om. Nggak ngerti kan, selalu baru lagi ya Om. Tiap yang kita baca Alkitab itu selalu baru. Itu menurut saya lebih unggul dari ilmu pengetahuan sih sebetulnya, karena teknologi ya, itu secara rohani dan moral dan kehidupan sehari-hari itu ya. Tetapi begini, jadi apa namanya, ilmu pengetahuan, jadi misalnya pendetanya nggak mau belajar yang lain, hanya Alkitab aja, hanya Alkitab dan teologi aja ya. Nah itu nanti ajarannya itu jadi miskinnya itu apa? Orang juga bosan kok ngomongnya itu lagi katanya, karena bahannya kan hanya itu. Padahal kalau baca dari tafsiran kan ada disesuaikan tuh dengan kehidupan manusia, kehidupan zamannya, kehidupan sejarah dan macam-macam masalah di masyarakat dan sebagainya. Nah, jadi pendeta itu kalau dulu sekolah teologi itu harusnya sarjana S1 minimal. Kalau dulu supaya dia punya dasar ilmu pengetahuan yang kaya. Jadi waktu khotbah bisa nyambung gitu. Tetapi tetap memang rohani ya dari Alkitab lah, berdoa, Roh Kudus yang mencelikan
mata rohani untuk mengerti arti rohani, moral dan sebagainya. Oh gitu ya Om ya. Jadi memang itu ya Om ya. Sebetulnya makanya apa sinkronisasinya itu bukan sinkronisasi, saling melengkapi. Saling melengkapi Om ya. Iya. Salah lagi. Ya, pokoknya saling melengkapi gitu. Ya, nah ini Om balik lagi Om yang tadi tentang metafisika itu Om. Maksud saya secara spiritual rohani kan Om. Itu jadi kalau nggak masuk di ilmu pengetahuan itu gaib bahasanya gitu loh Om. Jadi apakah Alkitab itu kan bukan hayalan, Alkitab itu bukan fiksi, tapi apakah ceritanya itu cerita gaib gitu Om? Itu. Nah saudara merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini? Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Ya, nah jadi yang namanya agama, kepercayaan, mitos, legenda itu kan campur aduk. Iya. Tetapi kalau Alkitab ini dipastikan sesuai dengan konteks sejarah, gitu. Jadi nggak ada yang gaib-gaibnya yang di luar konteks sejarah. Ada bukti-bukti, ada saksi-saksi. Jadi kalau gaib, kalau memang ada buktinya, ada saksinya, kita harus terima. Mujizat itu misalnya, mujizat itu gaib. Oh iya. Ya kan? Nah, mujizat itu gaib. Tapi kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi dan kapan terjadinya, yaitu nantinya jadi legenda, mitos, cerita, fiksi gitu. Iya. Dongeng. Iya. Gitu. Kenapa saya tanyain gitu Om? Karena gini kan Om, kalau dari segi ilmu pengetahuan ya Om, kan bumi itu seperti yang tadi di awal kita bilang, bumi itu diciptakan dari molekul atau dari atom yang terkecil, seperti yang dulu Om jelasin itu jadi besar gitu, jadi seperti teori Darwin segala macam. Tapi kan menurut Alkitab kan Tuhan berkata jadilah. Jadi gitu loh maksudnya Om. Kan itu jadi tidak ilmiah. Enggak. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu membahas tentang asal mula dunia, asal mula makhluk hidup dan sebagainya, itu melampaui batas ilmu pengetahuan. Jadi sudah keluar dari batas-batasnya. Karena apa? Kalau ilmu pengetahuan itu harus berdasarkan bukti-bukti yang sudah ada. Iya. Gitu. Jadi kalau sudah mengatakan tentang asal mulanya, apa the Big Bang bagaimana, dan tentang dulu ini benda-benda angkasa itu satu yang berasal dari matahari, itu kan namanya teori. Gitu. Teori-teori yang nggak jadi masalah, tapi bukan ilmu pengetahuan. Kalau yang namanya ilmu pengetahuan yang sudah teruji, gitu, yaitu yang sudah ada bukti-buktinya. Jadi harus dibedakan. Kalau sudah menyangkut alam, apa asal mula alam semesta, apalagi menyangkut Allah. Ya, menyangkut asal mula alam semesta itu sudah melampaui ilmu pengetahuan. Jadi kalau tentang sejarah, asal mula manusia itu harus dari bukti-bukti yang ada aja, lalu dikumpulkan, lalu disimpulkan bagaimana. Gitu. Jadi ilmu pengetahuan harus tahu batas, yaitu berdasarkan ada aturan atau itu sebutnya prinsip-prinsip investigasi ilmiah. Itu ada hukum-hukumnya, jangan melampaui itu. Gitu. Tapi sekarang itu ilmuwan tuh banyak yang sombong karena mereka ateis, maunya menentang. Nah, itu sudah nggak benar. Termasuk teori evolusi itu teori. Bukti hari-hari mah nggak ada. Iya Om. Wah, udah jelas nih Om berarti bahwa kalau gini ya Om ya, semuanya udah terjawab sama Om bahwa kita ilmu pengetahuan itu seharusnya bagaimana gitu ya Om ya. Nah Om, saling melengkapi. Iya, saling melengkapi gitu. Wah Om, ini sebetulnya pembahasan kita untuk hari ini nih sudah terjawab semua Om, dengan secara luar biasa sekali Om. Kita percaya bahwa Tuhan yang nolongin Om. Oke
Oke Om, silakan untuk closing statement dari pembahasan kita hari ini tentang Alkitab dan ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Jadi Alkitab dan ilmu pengetahuan itu saling melengkapi. Nah, kalau Alkitab itu penekanannya kepada spiritual, moralitas, dan pengenalan akan Allah yang hidup, yang memperkenalkan diri kepada bangsa manusia, yang turun ke dalam sejarah manusia, membebaskan bangsa Israel, ya, keluar dari perbudakan Mesir, kemudian lewat laut Teberau, kemudian dipimpin ke Jazirah Sinai, menerima 10 hukum, dipimpin ke tanah perjanjian yang disebut sekarang itu Palestina, yang kemudian berjanji akan datang ke dunia menjelma menjadi manusia Yesus Kristus, dibuktikan dengan begitu banyak mujizat, dengan banyak saksi dan itu bukti-bukti. Lalu yang terpenting itu Tuhan Yesus menebus dosa umat manusia di kayu salib, dan karena Tuhan Yesus tidak punya dosa, maka pada hari ketiga bangkit kembali dari antara orang mati, terus mengajar lagi, menunjukkan bekas paku, udah bekas tombak, ya, kemudian naik ke surga siang-siang hari di depan murid-murid untuk pulang ke surga menyediakan tempat. Nah, jadi itu intisari dari Alkitab. Tetapi orang Kristen itu jangan hanya tahu, tapi harus mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengalami lahir baru, supaya meskipun kemajuan ilmu pengetahuan bagaimanapun kita tidak akan bisa, gitu. Kita berdebat bagaimanapun, kita tetap yakin ada Tuhan Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, ada keselamatan, ada pengampunan dosa, dan itu pengharapan hidup yang kekal, gitu ya. Nah, soal ilmu pengetahuan ini kita terbuka, biarlah para ilmuwan itu dengan bebas menyelidiki, ya, sesuai dengan jalurnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. Itu akan memperkaya pemahaman kita terhadap Alkitab, gitu. Nah, selama tidak bertentangan. Kalau bertentangan itu berarti sudah melampaui batas, gitu ya. Jadi peganglah firman Allah untuk pegangan imanmu, rohanimu, dan moralitasmu sampai kita mati pulang ke surga. Dan pakailah ilmu pengetahuan untuk manfaat kehidupan kita dan orang lain dan masyarakat, gitu. Jadi Tuhan Allah itu sumber dari Alkitab dan sumber dari ilmu pengetahuan yang benar. Jadi tidak ada pertentangan, saling melengkapi. Baik Sobat Alpetra Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai di sini dulu ya. Bukan kita tidak kangen dan kita tidak ingin menemani, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Dan saya percaya di episode selanjutnya, tayangan selanjutnya, pasti ada hal-hal yang sangat memberkati kita semuanya. Baik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami. Tuhan, kami percaya ada Roh-Mu yang Maha Kudus yang menyertai kami, sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari Roh Kudus yang melingkupi Bapak Pendeta Yan Antoni dan juga host yang mengasuh di acara ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik. Tuhan, semoga apa yang kami sampaikan menambah wawasan dan iman, sehingga semua orang yang menonton, orang-orang Kristen menjadi kuat imannya, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Om. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel Alpetra Ministry. Menguatkan iman dan bertumbuh bersama Kristus adalah kerinduan kami. Dengan menayangkan pemahaman dan pengajaran Kristen yang alkitabiah, kami berharap setiap tayangan yang kami tampilkan membuahkan kasih yang nyata di dalam Kristus.